Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel Yunuro Project. Pada kesempatan video kali ini, gue akan komparasi biodata lagi teman-teman. Salah satunya itu dari pabrikan yang berlogo Garputala dengan skutik boxer terbarunya yaitu NMAX Turbo. Dan di sisi lain ada dari pabrikan berlogo sayap mengepak yaitu Vario 160. Mungkin teman-teman ada yang kepo mengenai NMAX Turbo versus pabrikan Honda yang lainnya teman-teman. Contohnya seperti NMAX Turbo versus PCX 160 yang sudah gue buat di video sebelumnya dan thumbnailnya seperti ini teman-teman. Mungkin teman-teman pengen nonton ya, bisa lihat yang thumbnailnya seperti ini. Lalu ada juga si NMAX Turbo versus ADV 160 yang thumbnailnya seperti ini. Mungkin teman-teman juga kepo mau lihat komparasi biodatanya lebih unggul mana, bisa cari aja yang thumbnailnya seperti ini. Dan di video kali ini NMAX Turbo versus Vario 160, kira-kira mana yang lebih unggul dari segi spek mesin, fitur, kaki-kaki, sampai ke persaingan harganya. Tapi sebelum gue lanjut, teman-teman jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini dulu, supaya gue makin semangat bikin konten seputar roda 2 dan riding gear-nya. Oke, pertama-tama kita akan mulai dari dimensinya dulu ya teman-teman. Jadi untuk dimensi dari NMAX V3 memiliki panjang 1935 mm, lebar 740 mm, tinggi 1200 mm, wheelbase 1340 mm, ground clearance 135 mm, tinggi jok 770 mm, dan untuk bobotnya ini bervariasi teman-teman karena ada 3 tipe. Untuk yang tipe TurboTech Max beratnya 135 kg, untuk yang tipe Turbo beratnya 133 kg, dan yang tipe Neo beratnya 130 kg. Sementara untuk Honda Vario 160 dimensinya untuk panjangnya 1929 mm, lebar 679 mm, tinggi 1088 mm, wheelbase 1277 mm, ground clearance 140 mm, tinggi jok 778 mm, dan bobotnya terbagi dari 2 jenis ya. Ada 2 jenis. Iya bener, ada 2 jenis teman-teman, kan ada yang CBS dan ABS. Yang CBS itu bobotnya 115 kg, sementara untuk yang ABS bobotnya 117 kg. So, bisa kita lihat dari segi panjang, lebar, tinggi, dan wheelbase itu lebih panjang, lebar, tinggi si NMAX. Tapi untuk ground clearance lebih rendah NMAX ya teman-teman, dan tinggi joknya juga lebih rendah NMAX. Untuk bobotnya tentu saja lebih ringan si Vario 160 karena penggunaan rangka ESAF. Selanjutnya kita akan beralih ke sektor kaki-kaki. Untuk kaki-kaki dari NMAX V3, untuk sasisnya pakai sasis underbone. Untuk peredam kejut di bagian depan pakai suspensi depan teleskopik, dan di belakang pakai suspensi belakang ganda dengan tabung ya teman-teman. Untuk pengereman sudah cakram di kedua rodanya, lalu velgnya menggunakan velg Kie dengan 3 palang yang dibalut dengan ban berukuran 110/70 ring 13 untuk ban depan dan 130/70 ring 13 untuk ban belakang. Sementara untuk kaki-kaki dari Vario 160, rangkanya pakai rangka ESAF. Terus untuk peredam kejutnya di bagian depan pakai suspensi teleskopik dan di belakang pakai suspensi tunggal. Untuk pengeremannya di bagian depan pakai cakram. Di belakangnya itu ada 2 versi. Yang CBS itu masih pakai tromol dan ABS sudah pakai cakram. Lalu velgnya pakai velg Kie dengan 5 palang ya teman-teman, yang dibalut dengan ban berukuran 100/80 ring 14 dan ban belakang 120/70 ring 14. Jadi ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman kalau dari kaki-kaki. Kalau untuk rangka ya kalian nilai sendiri lah ya. Terus dari segi velg sama ukuran ban bisa kalian nilai sendiri. Tapi untuk bagian suspensi lebih unggul si NMAX ya teman-teman, karena pakai suspensi ganda pastinya lebih stabil dibandingkan dengan suspensi tunggal di bagian belakang. Lalu untuk pengeremannya juga sudah pakai cakram semua nih kalau untuk si NMAX. Sementara kalau untuk Vario 160 kan yang CBS-nya masih pakai tromol ya teman-teman. Mungkin mengejar harga supaya ada versi yang murah. Selanjutnya kita akan beralih ke sektor mesin.
Mesin dari NMAX V3 sama dengan kepunyaan Lexi LX155, berkubikasi 155,09 cc, 4 valve SOHC berpendingin cairan, ukuran bore stroke 58 x 58,7 mm dengan rasio kompresi 11,6:1. Tentu saja didukung dengan teknologi Variable Valve Actuation, Blue Core, dan YECVT untuk yang versi turbo. Dengan spek mesin tersebut, power yang bisa dihasilkan bisa mencapai 15,1 HP pada putaran mesin 8000 rpm dan torsi puncak di angka 14,2 Nm pada putaran mesin 6500 rpm. Dan ada juga di hasil forget pistonnya ya teman-teman. Sementara untuk Vario 160 berkubikasi 156,9 cc, 4 stroke, 4 valve SOHC berpendingin cairan. Ukuran bore stroke-nya 60 x 55,5 mm dengan perbandingan rasio kompresi 12:1 dan didukung juga dengan teknologi ESP+. Dengan spek mesin tersebut, power yang bisa dihasilkan itu mencapai 15,1 HP pada putaran mesin 8500 rpm dan torsi puncak di angka 13,8 Nm pada putaran mesin 7000 rpm. Jadi kalau kita lihat untuk powernya itu selisih sedikit ya teman-teman, tapi untuk torsinya lebih unggul si NMAX nih sekarang. Jadi sudah berbalik nih, tidak seperti yang NMAX V2 ya teman-teman. Sekarang lebih unggul si NMAX V3 untuk spek mesinnya. Nah selanjutnya sebelum kita ke harga, kita akan beralih ke bagian fiturnya. Untuk fitur dari NMAX V3 itu pencahayaannya sudah full LED, terus ada DRL di lampu utama dan ada dual proyektor di lampu utama. Untuk fitur keamanan ada tambahan fitur hazard ya teman-teman. Lalu untuk speedometernya sudah TFT digital dan bisa terkoneksi ke aplikasi ya, aplikasi Y-Connect, jadi kalian bisa mantau si motornya lewat handphone kalian. Terus ada juga fitur Garmin teman-teman untuk versi yang turbo, jadi kalian bisa pakai map di speedometernya. Lalu untuk namanya turbo teman-teman, ada fitur turbo riding mode-nya di NMAX V3 ini untuk versi turbo pastinya ya. Lalu ada fitur turbo YESIF, jadi bisa seperti ganti gigi gitu teman-teman dan bisa buat engine brake. Tapi untuk versi turbo doang ya itu. Terus ada fitur electric power socket, jadi bisa ngecas handphone kalian di jalan, tapi ini berupa soketnya aja, belum sama adapternya. Lalu untuk sistem penguncian ada dua, ada yang versi key magnetic biasa dan ada yang keyless teman-teman. Untuk yang key magnetic itu cuma yang versi terendah di versi Neo. Untuk Neo S ke atas itu sudah keyless semua. Lalu terintegrasi juga dengan fitur answer back system, lalu ada fitur stop and start system, smart motor generator, dan ada fitur tambahan baru nih di NMAX V3 yaitu traction control system teman-teman. Lalu ada juga fitur set stand switch sebagai fitur standar motor matic. Lalu di sini di versi tertinggi juga ada fitur ABS dual channel ya di versi turbo teman-teman. Dan ada fitur performance damper, jadi bisa lebih stabil lagi nih motornya. Ini untuk versi tertinggi yang TechMax Ultimate, sudah ada performance dampernya. Sementara untuk ukuran bagasinya itu kapasitasnya 25 liter dan ukuran tangki bahan bakarnya berkapasitas 7,1 liter. Untuk konsumsi BBM-nya itu kurang lebih mencapai 45 km per liter teman-teman. Itu untuk paling iritnya ya. Kalau untuk yang misalkan versi turbo riding mode-nya dinyalakan atau lebih suka berakselerasi di, kan ada 3 kayak gigi gitu teman-teman, ada low, mid, ada high ya. Nah itu kalau sering pakai yang high ya otomatis bakalan lebih boros. Selanjutnya untuk spek mesin dari spek mesin, kok jadi spek mesin lagi sih? Dari fitur dari Vario 160 itu sistem pencahayaannya sudah all LED dan ada DRL-nya di bagian lampu utama, speedometer sudah digital, terus ada USB charger bisa langsung ngecas ya teman-teman. Untuk sistem penguncian sudah keyless dan terintegrasi dengan fitur answer back system, dan ada juga fitur seperti Triple S yang ada di Yamaha yaitu idling stop system. Terus ada set stand switch juga, lalu ada fitur keamanan berupa combi brake system untuk fitur yang tipe CBS dan ada anti lock braking system untuk yang tipe ABS.
Untuk ukuran bagasinya, si Vario 160 itu 18 liter dan tangki bahan bakarnya berkapasitas 5,5 liter. Dan untuk konsumsi BBM-nya mencapai 46,9 km per liter. Jadi kalau kita rangkum untuk fiturnya ya, keseluruhannya tentu saja lebih unggul si NMAX V3. Terlebih untuk bagasi dan tangki bahan bakarnya. Cuman si Vario 160 ini unggul di bagian konsumsi BBM-nya aja ya. Ada selisih sedikit teman-teman, sekitar 1 lebih kilometer per liter. Nah, terakhir untuk harganya, si Yamaha NMAX V3 itu ada 5 tipe ya teman-teman. Yang NMAX Turbo Tech Max Ultimate dibanderol 45.250.000. Yang tipe Turbo Tech Max doang itu 43.250.000. Terus yang tipe Turbo 37.750.000, lalu tipe Neo S dibanderol 33.700.000 dan yang tipe Neo dibanderol 32.700.000. Sementara untuk Vario 160 bandrolnya itu kan ada 3 tipe. Yang tipe CBS aktif dibanderol 27.350.000, sorry. Untuk yang CBS Grande dibanderol 27.600.000 dan yang tipe ABS dibanderol 30.230.000. Aduh, sorry belepotan nih teman-teman. Kalian bisa lihat aja di video ya, udah gue tampilkan juga harganya. Jadi kalau dari segi harga tentu saja lebih murah si Vario 160, tapi si NMAX V3 tentu saja lebih mahal karena untuk fiturnya lebih melimpah teman-teman. Banyak banget fitur yang tidak ada di Vario 160. Oh iya, harga tersebut merupakan harga on the road Jakarta per Juli 2024 ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi menurut kalian bagaimana mengenai komparasi by data antara NMAX Turbo versus Vario 160-nya? Silahkan berikan opini dan tanggapannya di kolom komentar. Oke, gua rasa cukup sampai di sini dulu informasi yang bisa gua sampaikan. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk nonton video gua. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan share. Terus kalau teman-teman punya masukan atau saran buat konten atau buat channel ini, bisa bantu di komen aja. Dan yang terakhir, jangan lupa di subscribe sama nyalain loncengnya juga supaya kalian mendapatkan notifikasi terupdate-nya. Oh iya, jangan lupa follow juga Instagramnya di @yunuro_project. Karena sebelum gue upload ke YouTube, pasti akan gue informasikan atau gue posting dulu di Instagramnya. So, di Instagramnya nanti bakalan lebih up to date. Oke, gue rasa itu aja dulu. Sampai berjumpa di video seputar roda 2 dan riding gear selanjutnya. Thank you semuanya.